Horas, inang amang sekalian, senang rasanya bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat ini. Saya akan mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama sampai yang ketiga. Di pertemuan pertama kita sudah diingatkan bahwa menjadi sintua tidak mudah. Ada begitu banyak tugas dari seorang sintua dan ada begitu banyak tanggung jawab di dalam tokonan sintua itu. Oleh karena itu, bisa saja ada orang-orang atau kita atau inang amang karena tugas dan tanggung jawab yang banyak dan berat itu merasa tidak layak, merasa tidak sanggup, atau merasa tidak mampu. Maka di pertemuan kedua kita diingatkan bahwa bukan hanya kita yang merasa tidak layak, bukan hanya kita yang merasa tidak mampu, tapi tokoh-tokoh di Alkitab pun ada yang merasakan hal yang sama dengan kita. Oleh karena itu, di bagian yang ketiga kita diingatkan, kalau kita sudah berefleksi dari perjalanan tokoh-tokoh di Alkitab itu, kemudian melihat diri kita, maka di pertemuan ketiga kita dikuatkan melalui firman Allah di kitab Yohanes. Jadi, saya berasumsi bahwa semua kita sekarang masih tetap semangat, masih tetap dalam komitmen yang utuh, masih tetap setia untuk melanjutkan pelayanan ini. Maka sekarang, di pertemuan yang keempat ini, kita akan diberikan senjata, kita akan diberikan bahan, kita akan diberikan cangkul yang akan kita gunakan dalam pelayanan kita. Kita akan masuk ke bagian kitab suci atau ke bagian Alkitab. Di dalam buku hijau dikatakan bahwa pembahasan tentang Alkitab atau tentang firman Tuhan ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 pertemuan. Maka di bagian pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari, kita akan berbagi bersama tentang Alkitab secara umum. Kenapa kita perlu mempelajari tentang Alkitab ini? Jawabannya satu, karena pelayanan kita didasarkan oleh Alkitab. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan Alkitab. Maka ketika kita melayani, ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, dengan anggota jemaat, bukan diri kita yang kita bawa. Jadi dalam pelayanan kita, yang kita bawa adalah firman Tuhan. Untuk itu, kita akan masuk ke bagian pertama, hakikat Alkitab sebagai firman Allah. Jadi pelayanan yang sejati tidak lahir dari ambisi pribadi, tapi pelayanan yang murni itu lahir dari perjumpaan dengan firman yang hidup. Maka sebelum kita terjun dalam pelayanan, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu Alkitab. Saya yakin inang amang saudara-saudara sekalian sudah tahu apa itu Alkitab. Maka sekadar untuk mengingatkan, Alkitab bukan hanya sebagai buku yang suci, tetapi Alkitab adalah wahyu Allah yang mampu mengubah kehidupan. Tanpa pemahaman yang benar tentang hakikat Alkitab, pelayanan yang kita lakukan bisa saja kehilangan arah, bisa saja kehilangan kekuatan, dan bisa saja kehilangan integritas. Alkitab merupakan bentuk wahyu khusus. Di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya secara langsung melalui kata-kata yang ditulis oleh manusia. Namun seluruh proses penulisan ini dituntun oleh Roh Kudus. Wahyu ini bukan hasil pencarian manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri yang memilih untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya.
Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini tidak hanya menekankan manfaat Alkitab, tetapi juga asal-usulnya yang ilahi. Alkitab bukan karangan manusia, melainkan diilhamkan oleh Allah sendiri. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita dapat mengatakan bahwa setiap kata di dalam Alkitab dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan tidak hanya memberikan ide-ide besar, tetapi juga memimpin pemilihan kata-kata yang digunakan. Jadi, kita meyakini bahwa seluruh bagian Alkitab dari halaman pertama hingga halaman terakhir ditulis dengan tuntunan penuh dari Roh Kudus. Alkitab bukan hanya kumpulan ide rohani, melainkan surat cinta Allah yang ditulis dengan bimbingannya untuk menyapa dan membentuk umatnya. Martin Luther pernah menyatakan bahwa Alkitab adalah buayan atau palungan di mana Kristus dibaringkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Luther, Alkitab bukan hanya sekadar dokumen religius, melainkan tempat di mana Kristus hadir dan berbicara secara pribadi. Melalui keyakinan ini, Luther menolak gagasan bahwa tradisi gereja memiliki otoritas sejajar dengan kitab suci. Ia menegaskan prinsip sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritatif tertinggi bagi iman dan kehidupan orang percaya. Kalau kita berangkat dari Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka Inang Amang, kita semuanya diingatkan, firman Allah bukan hanya wahyu yang menyatakan siapa Allah, tetapi juga penuntun yang menerangi jalan hidup manusia. Bagi kita yang rindu untuk melayani, kita harus menjadikannya sebagai fondasi utama. Pelayan yang tidak menjadikan firman sebagai pelita akan mudah tersesat dalam pelayanan yang gelap, pelayanan yang penuh kompromi, dan akan kehilangan arah. Tanpa terang firman, pelayanan bisa menjadi aktivitas yang kosong, yang tidak lagi menyentuh hati Allah maupun hati manusia. Oleh karena itu, pelayanan yang berakar dalam firman bukan dimulai dari strategi atau ambisi atau keinginan untuk tampil, tetapi dari perjumpaan yang nyata dengan suara Allah. Oleh karena itu, saya menantang kita semua agar dalam proses pembelajaran ini, marilah Inang Amang saudara-saudari, kita baca Alkitab kita dari awal sampai akhir. Saya yakin kita bisa, dan itu cara kita untuk mendengarkan suara Allah yang membekali kita dalam pelayanan. Inang Amang saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah berbicara bahwa Alkitab berasal dari pengilhaman Allah melalui Roh Kudus. Jadi ketika Allah mengilhamkan firman-Nya melalui para nabi, rasul, dan penulis-penulis yang dituntun oleh Roh Kudus, seiring berjalannya waktu, tulisan-tulisan ini tersebar di tengah umat, baik dalam bentuk kitab sejarah, nubuat, puisi, Injil, maupun surat-surat pengajaran. Karena banyaknya tulisan rohani yang beredar, gereja mula-mula merasa perlu untuk menilai mana yang benar-benar berasal dari Allah dan layak untuk dijadikan dasar iman. Maka dimulailah proses yang disebut dengan kanonisasi, yaitu pengakuan resmi terhadap kitab-kitab yang memenuhi kriteria kerasulan, kesesuaian ajaran, dan penerimaan luas oleh jemaat. Dan satu hal yang paling penting, bahwa kitab-kitab itu memiliki kuasa rohani
yang membangun. Jadi kanonisasi merupakan proses yang panjang, dan melalui proses yang panjang ini umat percaya akhirnya memiliki kumpulan kitab yang diakui sebagai firman Allah yang sah, yaitu Alkitab yang kita pegang saat ini. Dalam sejarah penyalinan dan penterjemahan Alkitab, kita bisa saja menemukan ada perbedaan angka, kata, dan gaya bahasa. Sebagai calon pelayan, Inang Amang, saudara-saudari, harus memahami bahwa perbedaan ini bukanlah cacat dalam pewahyuan, melainkan bagian dari dinamika pewarisan teks yang melibatkan manusia yang terbatas. Satu hal yang perlu kita ingat, perbedaan-perbedaan itu tidak mengubah inti dari ajaran atau inti dari pesan keselamatan. Meskipun ditulis dan diterjemahkan oleh manusia, otoritas Alkitab tidak terletak pada keseragaman angka atau kata, tapi pada pesan ilahi yang konsisten dan hidup. Bahkan Martin Luther saat menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dia menekankan bahwa terjemahan harus menyampaikan makna, bukan sekadar huruf. Maka penting bagi Inang Amang sebagai calon pelayan ketika melihat Alkitab. Inang Amang yang pertama harus bisa membedakan antara teks dan tafsir. Teks adalah pewahyuan, tafsir adalah usaha untuk manusia memahami teks tersebut. Yang kedua, kita harus bisa menghargai sejarah penerjemahan sebagai bentuk kasih Allah yang membuat firman dapat diakses oleh semua bangsa. Yang ketiga, kita harus tetap menegaskan bahwa otoritas Alkitab tetap utuh, karena Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam penulisan, tapi juga dalam pemeliharaan dan pemahaman. Dengan memahami ketiga hal tadi, Inang Amang sebagai calon pelayan tidak akan goyah oleh kritik tekstual, melainkan semakin teguh dalam keyakinan bahwa Allah sanggup menjaga firman-Nya tetap hidup dan berkuasa. Firman Allah melampaui angka, kata, dan bahasa. Satu hal yang tidak kalah penting dalam pemahaman kita tentang Alkitab, ketika Alkitab telah melewati proses kanonisasi, maka Alkitab telah final. Ini berarti wahyu Allah telah lengkap. Jadi tidak ada tambahan baru yang dapat menyamai otoritas kitab suci ini. Jadi Inang Amang sebagai calon pelayan ketika membaca Alkitab harus memahami bahwa tugas kita bukan menciptakan kebenaran baru, tapi menyampaikan dan menghidupi kebenaran yang telah diwahyukan. Karena Alkitab adalah satu-satunya wahyu yang diinspirasikan, Alkitab punya otoritas, dan Alkitab sudah final, maka satu hal, Alkitab mutlak diperlukan oleh gereja. Memang benar, melalui alam ciptaan kita sudah mengetahui, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada dan mulia. Tetapi kita tidak bisa mengetahui tentang jalan keselamatan, tentang Yesus Kristus, tentang kehendak-Nya yang menyelamatkan. Jadi kita membutuhkan Alkitab. Tanpa Alkitab, manusia akan tersesat dalam tradisi, dalam filosofi, dalam pengalaman subjektif. Tugas seorang pelayan adalah membawa jemaat kembali kepada firman. Sebab Alkitab adalah satu-satunya sumber yang cukup dan perlu untuk mengenal Allah dan hidup dalam kehendak Allah. Otoritas Alkitab bukan hanya untuk dikhotbahkan, tetapi untuk ditaati. Pelayan yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah
akan memiliki kuasa rohani yang nyata, bukan sekadar retorika kata-kata. Maka, Minang Amang saudara-saudari, saya percaya kita akan mau bersekutu dengan firman-Nya selalu. Karena itulah kekuatan kita dalam proses kita menjadi pelayan-Nya yang setia. Tuhan Yesus memampukan kita.